Selamat pagi Bapak Ibu semua. Eh, saya Andre. Saya dulu melayani di Gereja Kelapa Gading dan sejak 1,5 tahun lalu kurang lebih eh, pindah ke Inggris bersama istri saya. Dan sekarang baru ada liburan lagi, jadi senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu dan teman sekalian mungkin semua. Ya, dan terima kasih banyak kesempatan untuk bisa bagi lagi di keluarga Jakarta. Senang sekali. Dan pagi hari ini juga semua Bapak Ibu sekalian, saya percaya udah sering sekali melayani, sering sekali mendengar tentang Paskah. Jadi saya juga nggak akan muluk-muluk di sini. Saya cuma ingin sharing apa yang proses transisi saya alami dari Indonesia ke Inggris itu yang mengubah saya, dan kebetulan pas banget dengan tema uh, Paskah, yaitu tentang salib Kristus. Nah, ketika kita Paskah, kita selalu lihat biasanya ada gambar yang Yesus miring sambil bawa salib ya. Jadi biasanya gitu. Ada gambaran tentang itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, maksudnya kalau kita sama-sama renungkan, sebenarnya salib itu salib siapa sih? Uh, ya sih, salib itu salib Tuhan gitu. Dan di Yesaya 53 ini kita tahu bahwa itu kan tentang nubuatan Nabi Yesaya tentang seseorang yang kita tahu akhirnya Mesias, yang dia akan itu dosa manusia dan ditinggikan, kita tahu Yesus. Dan salib yang Yesus pikul di Yesaya 53 ayat 4 dibilang adalah sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Karena ada penyakit kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dideritanya, padahal kita menyangka penderitaannya itu hukuman Allah baginya. Jadi jelas bahwa ketika kita tahu bahwa ketika Yesus memikul salib, itu bukan dosanya Tuhan kita, itu bukan karena perbuatannya dia, bukan karena kesalahan dia, tapi orang mengira bahwa itu adalah salibnya si Bapak Yesus, orang-orang yang nggak kenal. Tapi kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa yang Yesus pikul itu adalah dosa kita semua. Dan karena itu kita tahu bahwa oleh biru-biru kita dibebaskan maut, sengatmu, karena ada Yesus yang memikul salibnya dia, tetapi bukan untuk dirinya. Yesus memikul salib untuk orang lain. Nah, tetapi ketika kita membaca di pesan Yesus langsung, karena biasanya di Alkitab itu kalau yang perkataan Yesus biasanya fontnya merah ya. Nah, di Matius 10, Matius 16, di Markus 8, Lukas 14 gitu. Di sini saya agak rubah sedikit jadi bahasa orang tua ya. Saya nggak tulisan dikatakan bahwa kalau kamu tidak mau menyangkal dirimu dan memikul salibmu dan mengikuti aku, kamu tidak bagiku. Di sini sekali lagi ada kata-kata tentang salib. Tapi kali ini dibilang tentang salib kita. Kita sebagai orang percaya, kita tahu dong apa salib yang Kristus tanggung adalah salib maksudnya untuk dosa kita. Waktu Yesus memikul itu semua kita. Tapi di sini kita juga mendengar tentang salib kita, salib yang harus kita pikul. Memang di beberapa ayat di Matius 10 sama di Markus 8 ini yang menyangkal diri nggak ada. Sehingga kita mungkin seringkali, nggak salah, tapi maksudnya memang seringkali langsung mengasosiasikan salib itu sebagai eksklusif untuk menyangkal diri kita, menyangkal dengan kita, atau segala macam gitu. Tapi waktu kita baca di Matius 16 atau Lukas 14, dengan ayat kita begitu ya. Tapi di situ ada menyangkal dirinya dan ada memikul salib kita, itu salibmu. Nah, kalau Yesus sudah mati di salib buat kita, dan kita tahu bahwa kita tidak lagi di dosa, ya ternyata masih ada salib loh, kita harus pikul. Dan salib itu pasti bukan untuk dosa, karena itu sudah diterima oleh Yesus Kristus.
Dan itu juga kan menyangkal diri kita, karena menyangkal diri juga ada di sebutkan di situ gitu kan, menyangkal diri mengikut saya dan mengikuti aku. Nah, tapi saya nggak mau terlalu bahas tentang salib di sini karena Bapak Ibu saya juga pasti sudah banyak baca buku atau bahkan mendalami lebih daripada saya. Tapi satu hal yang pasti tentang salib ini yang menarik adalah sebenarnya salib yang Yesus pikul itu adalah Yesus menderita mikul salib untuk manusia, untuk dirinya sendiri. Yang saya bilang dari di awal. Kalau itu yang Yesus pikul, bahwa konsepnya bahwa Yesus memikul salib untuk orang lain, maka salah satu aspek dari salib yang tadi dibilang Yesus pesankan untuk kita pikul, kamu harus memikul salibmu, kalau nggak kamu nggak layak buat aku, adalah melayani orang lain. Jadi melayani orang lain itu adalah sesuatu perintah Tuhan. Melayani orang lain adalah sesuatu keharusan, keteladanan yang kita ikuti dari Tuhan kita yang sudah terlebih dahulu menjadi contoh diri yang sulung di antara yang lain bagi kita semua. Dan ketika kita hidup, ketika kita ada di bumi ini, ketika kita sambil menyangkal diri, kita nggak pernah boleh lupa bahwa selalu ada orang lain yang kita layani. Itu adalah salah satu aspek salib itu sendiri. Tentu salib itu bisa banyak pengertian sendiri. Salah satu aspek yang hari ini saya mau izinkan bahas dan fokuskan adalah tentang bagaimana kita benar-benar punya hati untuk melayani orang lain. Dan itu lalu kita berpikir dong, itu siapakah orang lain itu? Kita sudah sadar bahwa kita tidak mau menjadi orang yang hanya mengembangkan diri sendiri atau mencari sesuatu untuk demi penyangkalan diri saja, hanya untuk semakin baik, supaya tanda kutip buah-buah makin mantap gitu di dalam hati. Dan juga sadar bahwa ada kewajiban untuk melayani orang lain. Dan siapakah orang lain itu? Dan kembali kita kepada Yesus di Matius 28 ayat 19, Tuhan juga menekankan salah satunya dalam The Great Commission, pesan Tuhan adalah kalau gitu kita harus pergi pada segala bangsa di seluruh dunia, menjadikan mereka pengikut-pengikutku, membaptiskan mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Allah. Kita semua sudah sangat sering dengar. Nah, tapi yang saya ingin tandai di ayat ini adalah tentang pergilah. Ketika kita pergi, artinya sesuatu yang sangat mungkin di luar di mana tempat kita tinggal. Sebab Tuhan tidak bilang sebab itu tunggulah, misalnya tunggu di loteng gitu, seperti orang menunggu yang doa dengan Roh Kudus gitu. Tapi kita disuruh aktif, pergilah. Kita disuruh keluar, kita suruh reach out, kita diminta untuk menjangkau kepada segala bangsa yang di seluruh dunia. Saya nggak bilang bahwa kita semua harus pergi ke ujung dunia, Alaska dan segala macam, tapi kata-kata dunia ini yang saya ingin garis bawahi hari ini. Karena buat saya proses waktu perpindahan dari transisi sebagai orang Indonesia di negara sendiri nih gitu, dan pindah ke negara luar dan untuk tinggal gitu ya, bukan untuk jalan-jalan, itu banyak menempa pemikiran saya terhadap dunia. Dari underscore dunia ini, kita tahu bahwa jadi salah satu aspek dari salib kita, lanjut pada Matius 28 ayat 19. Orang lain itu juga termasuk, bukan hanya yang juga termasuk melayani orang dunia. Keluarga jasmani kita yang seringkali kita bilang itu adalah kita dan juga gereja, keluarga rohani kita, teman-teman komsel,
pelayanan iya, tapi Tuhan juga meminta kita untuk melayani orang dunia. Nah, kenapa saya ingin rindu untuk membawa ini dan menjadi sesuatu yang sesuatu yang memang secara praktek saya alami seperti dari ke luar negeri itu karena kerap kali kan kita kalau kalau kita terbiasa gereja itu kita semua sama-sama orang yang udah pelayanan gitu ya, kita sering menganggap orang dunia itu orang dunia ya kan? Kayak bisa gitu. Kayak mana ya, kayak ada tembok tipis atau ada tirai tipis antara orang dengan orang dunia. Nah, hal ini yang membuat justru kita mau menjaga pergaulan jangan sampai pergaulan yang buruk merusak baik dan apa namanya kita harus hidup dengan kebenaran dan kita harus menjaga teman kita dan segala macam. Jadi cenderungannya nih, tahu sih kalau dengan Bapak Ibu, tapi kalau saya secara pribadi ada somehow kecenderungan kalau orang itu menjadi kayak kalau dia sudah mulai dia sebentar, ini cenderung lebih sabar. Tapi kalau belum itu kayaknya mana ya, kayaknya malah nggak peduli gitu dan nggak peduli gitu, malah kadang jadi cenderung apa ya kayak kayak menolak, aneh kan. Jadi padahal kalau kita lihat di kitab Yesus itu memang dia melayani pengikut-pengikutnya, tapi waktu itu pengikutnya juga belum ada Kristusnya sih. Sebenarnya semua orang kan pengikutnya masih orang berdosa semua ya. Tapi dia jelas-jelas bilang bahwa aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban binatang, yang artinya itu bicara tentang tempat ibadah di mana berada, tapi dia menghendaki belas kasihan dan bukan korban binatang. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik atau orang yang sudah mau Tuhan gitu kan, tapi justru orang yang dianggap hina gitu. Dan orang yang dianggap hina ini benar-benar kayak kadang orang yang dianggap hina oleh kita Tuhan adalah kita bilang orang dunia, orang yang lost, orang yang bahkan memusuhi Tuhan. Tapi Tuhan justru menghendaki ada belas kasihan. Ketika Yesus pikul salib itu, kita semua dibilang masih pemberontak-pemberontak. Dan Tuhan memiliki belas kasihan itu untuk kita yang bahkan belum mau datang. Tuhan mau datang. Ini yang tadi sama dengan pergilah kita mendatangi mereka. Tuhan datang kepada kita, kita masih berdosa, menolak, akan menghina Tuhan gitu ya. Kita memikul salib salah satunya bukan hanya sekedar menyangkal diri, kita datang bagi orang yang dianggap hina, orang yang mungkin masih menjadi seteru Allah. Tuhan juga telah terlebih dulu menunjukkan kepada kita. Dan Yesus dan ayat ini lebih itu perikop di mana Yesus sedang memanggil Matius, si pemungut cukai, yang juga dia menulis buku ini, dan makan bersama pemungut cukai. Nah, kalau kita lihat, saya tentu Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, Yesus itu kan sibuk ya pasti, ya nggak ada satupun dari orang kita yang bisa mengatakan kita lebih sibuk daripada Tuhan. Tapi Tuhan itu dan saat itu tuh dia pasti banyak orang butuh pelayanan doa dia, banyak orang yang butuh kesembuhan dia, banyak orang yang menunggu dia, dan semuanya. Tapi di salah satu agendanya, memang bukan semua, tapi di salah satu agendanya, dan sering juga air segala macam, dia menyediakan waktu dan bahkan makan bersama dengan dosa. Kita tahu bahwa ini sangat signifikan karena bicara makan bersama itu nggak seperti makan bersama seperti sekarang gitu mungkin. Itu di zaman dulu lebih, misalnya lebih ada batas gitu pada siapa kamu boleh makan bersama. Sama untuk orang-orang yang bersih gitu, si Sarwani gitu ya, mosok makan bersama sama pendosa. Lebih rasis lagi berarti zaman dulu. Tapi di sini Yesus memberikan bahwa
Dia mau, dan dia datang, dia yang visit, dan dia undang ke gereja. Jadi dia datang ke mereka, dia datang keluar. Dan disitulah penjangkauan terjadi, disitulah jiwa-jiwa dituai, disitulah hati-hati diubah. Karena ada anak Tuhan, oh, dalam cerita ini tentu Tuhan sendiri ya, Tuhan sendiri atau kita sebagai orang yang ikut mengikut salib bersama Kristus, bukan pikul salib atas dosa kita sendiri karena kita sudah ketemu sama Tuhan. Kita mengikuti teladan memikul salib Kristus untuk mau datang pada orang dunia yang kita lost access or dan kayaknya nggak bisa menjadi teman kita. Justru itu yang kita datangi loh. Justru itu yang kita kasih karena Yesus justru mengasihi orang dosa, orang yang dianggap hina. Dan dia bahkan datang ke sana. Karena hadirat Tuhan bukan hanya ada ketika ketika ada kurban, bahkan juga ketika ada hati yang penuh dengan belas kasihan. Ada orang-orang yang terhilang. Jadi, yang kita renungan pada pagi hari ini adalah siapa sih orang dunia yang kamu layani? Saya pakai bahasa orang dunia siapa yang Anda layani? Siapa orang dunia yang Anda layani saat ini? Adakah? Nah jujur waktu saya dulu di kali pelayanan gitu kayaknya malah hampir nggak ada gitu. Jadi lupa karena saya lupa gitu bahwa ada orang dunia yang bisa dan perlu kita layani, bahkan perlu. Jadi, ketika bicara bahkan tentang waktu, oh ada gitu. Berapa waktu yang kamu sediakan, Anda sediakan dibandingkan keluarga dan gereja? Itu nggak bisa aja. Tapi ada nggak? Jangan-jangan udah nggak ada sama sekali karena kita terlalu sibuk. Tuhan Yesus memberikan keteladanan bahwa di dalam kesibukan pelayanannya dia mau sediakan dan dia mau bangun hubungan dengan orang-orang ini, orang-orang yang terbiasa. Ya saya ingin ajak kita semua ketika kita melihat gambar biasa salib Kristus pikul itu, kita tahu bahwa ada orang dunia yang harus kita layani dengan kasih kerelaan. Saya ingin sharing sedikit aja. Jadi waktu saya pindah itu kenapa ini begitu? Nah, karena kan tentu waktu saya ke sana saya belum punya gereja tetap, jadi baru masih mencari dialog yang pasti. Ini saya masuk ke gereja kan dan jadi masih cari-cari. Jadi cuma mau cerita waktu saya awal sampai ke Inggris itu saya belum dapat kerjaan yang pasti, yang benar-benar sesuai yang mau. Jadi saya kerja apapun lah. Kerjaan yang saya dapat itu saat itu sebagai kayak di COVID, bajunya baju NHS, jadi kayak BPJS inilah. Itu kerja di sini. Orang di sebelahnya adalah orang Albania. Orang Albania dia dan orang Albania ini kita ngobrol dan karena kita tempat COVID saya bagian inventory dijaga tes COVID dan hasil tesnya gitu. Ini saya ngobrol. Saya sebagai supervisor waktu itu dia juga supervisor di bagian inventory. Kita sharing. Nah, waktu duduk itulah kita sharing dan nggak mau kita sharing. Nah, tapi di situ saya rindu banget gitu saksi. Jarang punya kesempatan untuk duduk sama orang. Dan itu saya ingat banget ketika saya sharing tentang ketika kamu ambil jurusan, kan jurusan saya bukan finance, saya bisa ambil jurusan itu S2 saya local economic. Saya cuma cerita, saya nggak mau mikirin bisnis yang cuma fokus pada memperkaya orang kaya. Saya mau karir saya ke depannya dan ilmu yang saya pakai buat orang-orang itu tahu bahwa ada dampak ekonomi, jadi bukan cuma untung tapi dampak masyarakatnya itu apa, sehingga kita bukan menyedot keuntungan dari masyarakat, kita benar-benar mengembangkan bersama dengan masyarakat. Kurang lebih gitulah yang dipelajarin. Di sana memang agak nggak umum sih. Nah, saya cerita waktu ke orang ini dan alasan saya itu ya dasar-dasar Kristus. Saya cerita gitu, saya cerita tentang perkembangan saya cerita tentang gerakan uang dan perubahan bisnis saya sampai akhirnya saya belajar di sini betul sampai di situ. Ingat sekali dia matanya berkaca-kaca bahasa kayak gitu. Dan dia bilang
oh bisa begitu gitu, dibilang kayak gitu. Kita mencerita apa adanya kan. Ya saya cuma mau melakukan dan saya cuma tahu itu isinya dan orang Albania ini sekarang dia pulang ke negaranya tapi udah nggak bisa masuk lagi ke UK karena kayaknya dia bisanya nggak. Ini setidaknya dalam satu pertemuan itu saya udah menaburkan sesuatu dan itu bilang sedikit juga. Di gambar kedua waktu itu udah singkat tapi intinya ini juga teman kerja saya yang sekarang di diri sorry, salah satu itu yang rambut putih itu juga dan satu lagi itu nah, itu di tempat mungkin iya saya karena saya punya waktu juga gitu ya saya mau tuh nyempetin waktu sama mereka main board game bareng tapi di saat itu kita sharing-sharing kita tahu bahwa oh ini dia mereka punya pandangan ini tentang kehidupan itu pembicaraan itu dimulai. Ini yang saya ingin sharingkan dari ini mungkin karena waktu singkat ya nggak bisa panjang lebar. Um, Waktu transisi ini membuat saya merasakan gitu bahwa Tuhan hadir gitu, dalam conversation kami. Bahwa ketika kamu punya hati yang mau menjangkau, Tuhan juga hadir di sana dan ada sukacita yang berbeda gitu dibanding sebuah pelayanan yang berbeda. Maksudnya pasti ada sukacita dan uh, kebahagiaan dan berbeda ketika kita bangun menjangkau dan bersaksi dengan membawa mereka mengenal Tuhan sedikit demi sedikit. Saya dengan sharing singkat aja karena waktu udah ini. Cuman memang ketika kita melayani orang di dunia ini itu nggak bisa instan kan baru tahu lah. Karena dia saya 537 juga dibilang waktu Yesus itu salib diperlakukan dengan kejam dan gimana deh kita tahu lah di film Passion. Yesus menanggung dengan sabar, dia tidak membuka mulut seperti anak domba yang dipotong pembantaian. Dan setiap proses itu tentu saya sih nggak sampai saya sih nggak, tapi belum mungkin ya. Tapi dia kita menanggung dengan sabar dan saat kita memang keluar dari comfort zone menjangkau mereka, saya juga merasa nggak nyaman ngomong sama orang baru, orang beda negara gitu. Ini kan ngomong sama orang Indo. Jadi justru saya memberanikan diri tuh. Itu di luar dari comfort zone, di luar dari tapi kita rutinitas biasa lah ya. Bapak Ibu bisa ngerasain biasa Jumat Sabtu Minggu gitu di gereja atau di mana deh. Ini kalau ada lagi waktu itu ketemuan gitu sama orang kayaknya itu nggak biasa. Jadi memang harus diatur dengan hikmat gimana porsi waktu dan porsi lain. Kita harus dengan sabar memang untuk melayani mereka karena mereka juga punya pemikiran diri dan segala macam. Dia terus menerus gitu. Ini saya cuma cerita aja saat ini yang kiri ini dia anak MBA di Oxford itu ketemu Hong Kong itu dari British ya kemudian intinya ceritanya adalah akhirnya karena ngobrol sama dia karena temenan untuk ya untuk sharing akhirnya malah bantu-bantu jadi pindah-pindahan rumah sampai seharian dan itu kenapa fotonya malam karena di sebelahnya itu ada orang itu maksudnya dia dibayar untuk bantu pindahan sebanyak itu dan saya nggak bayar dia kasih saya uang 5 juta dia bilang thank you banget ya udah nolong gitu ya saya langsung bilang nggak perlu nah aku benar-benar mau saya bantu kamu aja guys. Tapi ya itu bagian kita menabur dan yang kanan ini mungkin nggak ada waktu lah tapi intinya kayak gitu bapak ibu jadi intinya adalah ketika kita melayani orang lain ada satu akhir yang jadi yaitu 53 ayat 11 di mana sudah menderita sengsara dia akan bahagia dan puas sendiri di jalan Yesus tapi kita juga tahu bahwa ketika kita melayani orang ini terus kita yang meningkat jadi di akhir ini saya cuma mau ajak pagi hari ini siapa sih orang dunia benar-benar orang dunia bukan orang gereja